Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari Al-Manzumatul Haiyah karya Imam Abu Bakar wa Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Maka kesimpulannya, sesungguhnya yang tidak berbicara tidak pantas disebut sebagai Rabb dan tidak pantas diibadahi, sebab ia memiliki kekurangan. Bagaimana dia menyuruh, bagaimana dia melarang, dan bagaimana dia mengatur sementara dia tidak bisa berbicara. Pernyataan ini adalah perbuatan menganggap Allah Azza wa Jalla lemah. Allah Jalla wa Ala berfirman, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Katakanlah, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kata-kata Rabbku, niscaya sungguh lautan itu habis sebelum kata-kata Rabbku habis. Walaupun kita mendatangkan tinta semisalnya. Surat Al-Kahfi ayat 109. Dan Allah Ta'ala berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun. Seandainya sesungguhnya pepohonan yang di bumi sebagai pena-pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Dan lautan sebagai tinta ditambahkan padanya setelahnya 7 lautan, maka kata-kata Allah tidak akan habis. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Maka kata-kata Allah yang dengannya Allah memerintah, melarang, dan mengatur selama-lamanya tidak bisa dihitung. Lautan-lautan dan pena-pena di dunia tidak bisa menulisnya. Orang-orang Jahmiyah berkata, kalamullahi makhluk, pembicaraan Allah makhluk. Maka di dalam pernyataan orang-orang Jahmiyah ini terdapat perbuatan mensifati Allah dengan kelemahan. Dan sesungguhnya Allah tidak berbicara, tidak memerintah, dan tidak melarang. Demikian juga terdapat pada perkataan orang-orang Jahmiyah ini, sesungguhnya Al-Quran ini bukan
pembicaraan Allah. Padahal sesungguhnya Al-Quran adalah sumber pertama dari sumber-sumber dalil. Maka jika Al-Quran bukan pembicaraan Allah, lalu bagaimana Al-Quran dijadikan sebagai dalil? Pernyataan tersebut adalah akal bulus orang-orang Yahudi. Sebab asal pernyataan orang-orang Jahmiyah diambil dari orang-orang Yahudi, sebagaimana disebutkan Syekhul Islam rahimahullahu taala di risalahnya Al-Hamawiyah. Sesungguhnya pernyataan orang-orang Jahmiyah diambil dari orang-orang Yahudi. Ini tidaklah aneh pada orang-orang Yahudi. Mudah-mudahan Allah melaknat mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengubah dan memelintir pembicaraan Allah. Oleh karena itu, ini adalah akal bulus dari orang-orang Yahudi agar mereka membatalkan Al-Quran yang ada pada tangan-tangan orang-orang Muslim. Maka ini adalah pernyataan yang sangat buruk. Oleh karena inilah para imam-imam membantahnya dan membatilkannya, serta menjelaskan bahwasanya ia adalah kepalsuan yang dijadikan sebagai akal bulus. Adapun orang yang berkata sesungguhnya permasalahan pernyataan Al-Quran makhluk tidak memerlukan perhatian ini, sebab ia termasuk kata-kata yang sia-sia, sebagaimana dikatakan sebagian orang-orang yang sok pintar dari para penulis masa kini, dan dikatakan oleh orang yang disebut memiliki ilmu, maka ini adalah pernyataan yang batil. Ini adalah menganggap remeh permasalahan yang sangat berbahaya, yang tidak semestinya meremehkannya. Sebab ia bukanlah termasuk pernyataan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia. Perkataan sesungguhnya permasalahan mengatakan Al-Quran makhluk tidak membutuhkan perhatian ini adalah perbuatan menganggap imam-imam yang perhatian membantahnya orang-orang bodoh. Padahal betul-betul ada yang disiksa karenanya, seperti Imam Ahmad. Dan ada yang benar-benar dibunuh karenanya di antara para imam. Kemudian ada orang yang datang berkata, ini adalah masalah remeh yang tidak mesti diperhatikan dengan perhatian yang seperti ini. Maka orang yang berkata ini bisa jadi dia bodoh, tidak mengetahui sesuatu pun. Dan bisa jadi sesungguhnya dia berpura-pura bodoh, lagi melakukan kebatilan. Dia ingin orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, dan orang-orang Asy'ariyah tidak dibantah. Sebagian mereka berkata manusia bebas. Jangan kalian menghalangi mereka
bebas berpendapat dan bebas berkata, yaitu jangan kalian membantah kebatilan dan jangan kalian menjelaskan kebenaran. Masing-masing memiliki perkataan dan masing-masing memiliki pendapat. Karena pernyataan ini, dunia menjadi kacau balau. Maka mesti berhati-hati dari akal-akal bulus ini dan keburukan-keburukan ini yang direncanakan untuk melawan orang-orang muslim. Perkataan penyair Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, wa qul ghairu makhluqin, dan katakan pembicaraan Allah bukan makhluk. Ini adalah bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah dan siapa saja yang berkata dengan perkataan mereka. Perkataan Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, kalamu malikina. Al-Quran adalah pembicaraan penguasa kita. Al-Malik huwa al-Malik. Malik adalah Malik, penguasa. Allah Jalla wa Ala, hanya dialah yang berkuasa. Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Allah yang hanya di tangannya kekuasaan dan dia maha kuasa terhadap segala sesuatu. Surat Al-Mulk ayat 1. Dan Allah Ta'ala berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Katakanlah, ya Allah yang menguasai kekuasaan, Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha'. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha'. Dan Engkau menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair. Kebaikan hanya di tanganmu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau maha kuasa terhadap segala sesuatu. Surat Ali Imran ayat 26. Maka Allah Jalla wa Ala, hanya dialah yang menguasai kekuasaan. Adapun para raja dari Bani Adam, maka sesungguhnya kekuasaan mereka seperti barang pinjaman. Allah memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang Dia kehendaki dari mereka. Kemudian Allah mencabut kekuasaan itu dari mereka dan memberikannya kepada yang lainnya. Maka ia termasuk sesuatu yang didapatkan dengan silih berganti. Adapun kekuasaan yang tetap lagi selama-lamanya, yang tidak akan sirna, maka ia adalah kekuasaan Allah Jalla wa Ala. Ketika hari kiamat terjadi, Allah
Jalla wa ala berfirman, limanil mulkul yaum. Pada hari ini kekuasaan milik siapa? Maka tidak ada seorang pun yang menjawab. Dan tidak ada seorang pun yang berbicara. Maka jika seseorang memiliki dakwaan, niscaya sungguh dia berkata kekuasaan milikku. Kemudian Allah Jalla wa'ala menjawab dirinya, lalu berkata, lillahil wahidil qahar. Kekuasaan pada hari ini milik Allah yang maha satu lagi maha mengalahkan. Surat Ghafir ayat 16. Dan tidak ada seorang pun yang menentang Allah terkait kekuasaan ini. Oleh karena itu kekuasaan hanya milik Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya Allah memberikan sesuatu dari kekuasaan untuk siapa yang dia kehendaki, untuk waktu yang ditentukan. Kemudian bisa jadi yang mendapatkan kekuasaan itu mati, atau kekuasaan diambil darinya dan dicabut darinya dengan paksa. Perkataan penyair Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, bidzalika, dengan itu, yaitu dengan sesungguhnya Al-Quran bukan makhluk. Perkataan Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, danal atqiya'u, orang-orang bertakwa beragama, yaitu orang-orang yang bertakwa dari imam-imam, meyakini pernyataan ini. Perkataan Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, wa afsahu, dan mereka menjelaskan, yaitu mereka menjelaskan pernyataan ini kepada manusia. Mereka berkata Al-Quran diturunkan, bukan makhluk. Mereka tidak diam dan mereka tidak mengatakan ini adalah pendapat-pendapat, dan mereka tidak membiarkan manusia bebas berkata dan bebas berpendapat. Bahkan sesungguhnya imam-imam betul-betul menjelaskan. Mereka berdebat, mereka berdiskusi, mereka menulis, dan mereka membuat karya-karya, membuat buku-buku, menulis buku-buku untuk membantah pernyataan ini. Karena pernyataan ini sangat berbahaya dan sangat buruk. Dan karena pada perkataan ini terdapat perbuatan menganggap Allah Azza wa Jalla memiliki kekurangan, maka tidak boleh ahli ilmu mendiamkan perkataan ini atau meremehkannya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.